Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, welcome to Kids Venture. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tanganmu, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami hari ini. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati acara hari ini, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau pujikan It's So Good to Know. Sama-sama bangkit berdiri ya. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, made me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me. You are my way home. Katakan sama-sama. It's so good to know. No matter where I go, you will never leave me alone. It's so good to know. No matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, made me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me. You are my way home. It's so good to know. No matter where I go, you will never leave me alone. It's so good to know. No matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. It's so good to know. No matter where I go, you will never leave me alone. It's so good to know. It's so good to know. No matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead. To the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. You are always with me, Lord. Yeay. Adik-adik, kita masih mau bersemangat memuji Tuhan lagi. Kita mau pujikan Tuhan kita yang sudah disalibkan dan menghapuskan dosa kita. Dia adalah Tuhan yang mencintai kita. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri dengan penuh semangat. Kita pujikan Jesus loves me. Semuanya gerak ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Katakan
disalibkan untuk dosa-dosa kita. Dia adalah Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagi. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, mendengarkan firman Tuhan. Story time. Shalom adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Nya untuk kami sampaikan untuk Lause, kiranya dibimbing kami agar adik-adik sekalian dapat mengerti untuk mengenai firman Tuhan ini. Kiranya juga Lause dapat baik menyampaikan untuk adik-adik sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang seseorang yang pergi menemui Tuhan Yesus di malam hari ketika dia sedang berada di Yerusalem. Quiz time. Siapa nama orang itu? A. Yohanes, B. Nikodemus, C. Agustus, D. Aeson. Nah, jawabannya B. Ya, Nikodemus. Nikodemus adalah orang Farisi, seorang pemimpin agama, seorang guru yang terpelajar selama hidupnya. Nikodemus mencoba mendapatkan jalan untuk masuk ke sorga dengan menjalankan perintah Allah dan banyak peraturan tambahan lainnya. Tapi Tuhan Yesus memberitahu dia bahwa satu-satunya jalan untuk menjadi anggota keluarga Allah adalah dengan lahir baru. Hari ini kita akan belajar tentang seseorang lain yang juga berbicara dengan Tuhan Yesus. Dia sangat berbeda dengan Nikodemus, tetapi dia juga perlu untuk bertobat dari dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di Yohanes 4. Tuhan Yesus bertemu dengan orang ini ketika dia dan murid-muridnya mengadakan perjalanan dari Yudea ke Galilea. Quiz time. Bagaimanakah cara orang berpergian pada zaman itu? A. Berjalan kaki, B. Naik kereta api, C. Naik mobil, D. Naik pesawat terbang. Ya, adik-adik, mereka berjalan kaki. Jalur terpendek dari Yudea ke Galilea adalah melalui suatu tempat yang terletak di antara kedua daerah tersebut. Nama tempat itu adalah Samaria. Tetapi banyak orang Yahudi tidak mau melewati daerah ini. Mereka memilih jalur lain yang lebih jauh supaya mereka tidak perlu melewati Samaria, karena orang Yahudi tidak menyukai orang Samaria. Ketika Tuhan Yesus berjalan dari Yudea ke Galilea, menurut kalian jalur mana yang dia pilih? Ya,
Tuhan Yesus pergi melewati Samaria. Tuhan Yesus tidak keberatan berjalan melewati daerah Samaria karena dia tidak membenci orang Samaria. Tuhan Yesus pergi melewati Samaria karena dia tahu bahwa Allah Bapa menginginkan dia untuk berbicara dengan orang-orang di sana, yaitu agar mereka bertobat dari dosa mereka dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus harus melewati daerah Samaria untuk melakukan kehendak Bapanya. Setelah berjalan sepanjang pagi di jalan yang panas dan berdebu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya menjadi lelah, lapar, dan haus. Lalu tibalah mereka di sebuah sumur. Wah, sungguh senang sekali. Sementara murid-murid berjalan ke desa terdekat untuk membeli makanan. Tuhan Yesus duduk di tepi sumur tersebut. Lalu datanglah seorang perempuan ke sumur tersebut, dan dia sangat terkejut ketika Tuhan Yesus meminta air minum kepadanya. Dia berkata, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau perempuan itu tahu siapa dia, perempuan itu pasti akan meminta air darinya dan dia akan memberikan kepada perempuan itu air hidup. Hal ini terdengar sangat aneh bagi perempuan itu. Dan dia berkata, "Di manakah engkau mendapatkan air hidup itu? Engkau tidak mempunyai ember untuk menimba air dari sumur yang dalam ini." Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Lalu perempuan itu berkata, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak perlu datang lagi ke sini untuk menimba air." Perempuan ini tidak mengerti maksud Tuhan Yesus. Dia mengira Tuhan Yesus menawarkan air istimewa yang dapat menghilangkan haus. Sebenarnya, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang air rohani, yaitu hidup kekal yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan Yesus. Untuk dapat mengerti betapa indahnya hadiah yang sedang ditawarkan Tuhan Yesus kepadanya, perempuan ini harus menyadari bahwa dia adalah orang berdosa yang memerlukan juru selamat. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Ketika perempuan itu menjawab, "Aku tidak mempunyai suami," Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu." Tuhan Yesus tahu segala sesuatu tentang perempuan ini. Dan yang terpenting adalah Tuhan Yesus tahu perempuan ini adalah orang berdosa yang memerlukan juru selamat. Ketika Tuhan Yesus menyebutkan dosanya, perempuan ini menjadi tidak tenang hatinya. Karena dia tahu bahwa hal itu memang benar. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan banyak orang ketika dosa mereka disebutkan, yaitu
mengalihkan pembicaraan. Dia berkata, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa Engkau adalah seorang nabi. Mungkin Engkau dapat menjawab pertanyaan ini. Di manakah Allah harus disembah? Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kalian orang Yahudi mengatakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah Allah." Yesus berkata kepadanya bahwa meskipun Allah menjanjikan juru selamat bagi orang Yahudi, namun Sang Juru Selamat bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Setelah Ia datang, orang tidak perlu lagi membawa korban ke bait suci. Mereka dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah yang Allah inginkan adalah mereka yang menyembah dalam roh dan kebenaran dari dalam hati mereka. Perempuan itu berkata, "Aku tahu bahwa Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan menjawab semua pertanyaan kami." Tuhan Yesus pun berkata kepadanya bahwa Ia adalah Kristus, Sang Juru Selamat yang mereka tunggu-tunggu. Sebelum perempuan itu dapat berkata sepatah kata pun, murid-murid telah kembali. Perempuan itu berbalik kembali ke kotanya. Begitu gembiranya dia sampai dia meninggalkan tempayannya. Ia pun cepat-cepat pergi ke desanya untuk menceritakannya kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Dia berkata, "Cepat kemari. Di tepi sumur ada seseorang yang tahu segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus?" Mendengar itu, banyak orang pergi sendiri untuk melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun tinggal di sana 2 hari lagi. Dan banyak orang mendengarkannya dan percaya kepadanya. Beberapa dari mereka berkata kepada perempuan yang pertama membawa berita tersebut, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Roh Kudus memberikan hati yang baru kepada perempuan di tepi sumur dan banyak orang Samaria lainnya, supaya mereka dapat bertobat dari dosa mereka dan dapat mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat mereka." Mari kita pikirkan sejenak tentang cerita ini. Quiz time. Mula-mula perempuan itu mengenali Tuhan Yesus sebagai siapa? A. Seorang Yahudi. B. Seorang nabi. C. Kristus. D. Raja. Dia memanggil Yesus seorang Yahudi. Saat Yesus meminta air kepadanya, sebutan apa yang dipakai perempuan itu untuk memanggil Tuhan Yesus? A. Seorang Yahudi.
B. Seorang nabi. C. Kristus. D. Raja. Sewaktu Tuhan Yesus memberitahukan dosanya pada perempuan itu, maka perempuan itu memanggil Yesus sebagai nabi. Waktu perempuan itu kembali ke desanya, menurut dia, siapakah Tuhan Yesus? A. Seorang Yahudi. B. Seorang nabi. C. Kristus. D. Raja. Ya, dia memberitahukan pada teman-temannya. Mungkinkah dia Kristus? Perempuan ini mulai sadar akan jati diri Tuhan Yesus. Apakah kata lain untuk Kristus? A. Tuhan. B. Juru Selamat. C. Raja Damai. D. Penasehat ajaib. Kristus juga berarti juru selamat. Perempuan itu dan orang Samaria lainnya memerlukan juru selamat karena mereka adalah orang berdosa. Bagaimana dengan adik-adik sekalian? Apakah kalian orang berdosa? Pernahkah kalian melakukan hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan? Alkitab mengatakan bahwa kita semua adalah orang berdosa. Kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Karena kita dilahirkan dengan hati yang berdosa. Kita perlu Roh Kudus yang akan memberikan hati yang baru kepada kita. Supaya kita dapat bertobat dari dosa kita dan mengasihi serta percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan orang-orang Samaria dari dosa mereka dan memberi mereka hidup yang kekal. Dia jugalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan dan memberi kita hidup yang kekal. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 7:37b 38. Mari kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. Yohanes 7 ayat 37b sampai 38. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 37b sampai 38. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 37b sampai 38. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 37b sampai 38. Barang siapa haus,
baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diajarkan firman-Mu mengenai orang-orang Samaria yang di dalam kitab Yohanes. Kiranya Lause dan adik-adik sekalian dapat menerapkan di kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama saja Tuhan Yesus Kristus. Amin. Got questions? Kak, siapa itu orang Samaria? Mengapa orang Yahudi membenci orang Samaria? Orang Samaria menghuni negeri yang dulunya milik Israel, yaitu suku Efraim dan separuh dari suku Manasye. Ada satu masa di mana orang asing datang dan mendiami negeri ini dan kemudian menikah dengan orang Israel yang masih menetap di sana. Orang asing ini membawa berhala dan dewa-dewa mereka. Dan pada saat yang sama, mereka juga menyembah Allah, orang Israel. Jadi mereka menyembah Allah dan berhala sekaligus, karena orang Israel di Samaria telah menikah dengan orang asing dan ikut penyembahan berhala. Orang Samaria umumnya dianggap orang-orang berdarah campuran. Mereka dibenci oleh seluruh orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap diri lebih baik dari orang Samaria dan tidak mau berhubungan dengan orang Samaria. Meskipun orang Yahudi dan Samaria saling membenci, Yesus menghancurkan penghalang di antara mereka. Yesus juga mengajarkan Injil kepada orang Samaria. Karena memang Injil diperuntukkan bagi semua orang, tanpa memandang suku atau ras. Para rasul di kemudian hari pun mengikuti teladan Yesus. Song of the month. Yay! Ajaiblah kuasa dalam darahnya, ajaiblah kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.